Kalau menurutku, ruh selamanya akan ingat siapa penciptanya, karena dari lupa yang telah engkau jelaskan tadi, Tuhan pun mengingatkan ruh yang telah bersama benda menjadi manusia lewat pernikahan orang tuanya. Tapi manusia tidak mempelajarinya atau tidak mau mempelajarinya. Yang kedua lewat kandungan yang telah kita pelajari. Maka Sang Pencipta mengingatkan ciptaannya dengan berbagai cara agar manusia itu ingat Tuhannya. Kalau menurutku Sang Pencipta tahu akan kelemahan ciptaannya, maka Sang Pencipta mengingatkan ciptaannya. Benar, dan tahukah kamu, sebenarnya Tuhan tak butuh manusia. Kalau tidak butuh, mengapa mengingatkan manusia? Biarkan saja manusia itu menderita seperti kamu. Karena Tuhan memiliki sifat kasih dan setiap ciptaannya pasti dikasihi. Dan apakah itu sifat kasih? Kita bahas tentang ruh dulu, nanti akan bertemu dengan sifat kasih itu. Ruh mungkin tahu wujud Tuhan hingga ruh disuruh memastikan apakah benar Gusti Allah Tuhannya. Manusia tidak tahu wujud Tuhan, tapi manusia diberi ilmu tentang nama-nama, di mana nama mempunyai arti, makna, asal-usul, sebab akibat, nasib, dan takdir. Meskipun manusia tidak tahu wujud Tuhan, manusia bisa merasakan keberadaan Tuhan. Gusti Allah adalah nama Tuhan bagi manusia yang mempunyai ruh, karena hanya ruh yang mampu bertemu dan melihat Gusti Allah. Gusti Allah atau Allah saja? Ya, pastinya Allah. Tapi bila kita hanya memanggil nama, tidaklah sopan. Maka manusia Jawa menyebut namanya itu dengan kata sandingan. Untuk menjaga tata krama atau adab menghormati. Contohnya, bagaimana caramu memanggil orang tuamu? Aku sebut bapak atau ayah dan ibu atau mama. Dan benar sebagai anak tidaklah sopan untuk memanggil dengan nama langsung. Itulah sopan santun atau adab. Seperti sebuah film, ceritamu tentang ruh adalah fiksi, tapi kedengarannya sangat nyata. Zaman aku dulu menceritakan tentang benda api yang menyeramkan sangatlah sulit, karena manusia yang aku beritahu tidak paham dengan penjelasanku. Tapi sekarang kamu minta wujud yang menyeramkan ada di film-film. Itu contoh bahwa fiksi atau gaib itu cuma menunggu pembuktian, persaksian bahwa sebenarnya nyata. Bukan tipu-tipu alias fiktif seperti yang dilakukan oleh benda api yang bernama jin. Aku jadi ingat, aku juga pernah menonton film di mana manusia bisa pindah dari alam planet ke alam dunia. Setelah diciptakan semesta alam dan malaikat lalu menciptakan jin, ruh dicampurkan dengan benda api, menurutku akan terjadi sesuatu. Diciptakanlah jin, tapi makhluk ini bisanya cuma merusak hingga tinggal satu yang baik. Dan tahukah kamu siapa dia? Dia adalah malaikat yang protes tadi. Kok bisa? Alasannya? Malaikat mempunyai akal tanpa insting atau nafsu. Jadi Dia akan tahu apapun yang dikatakan dan disuruh untuk melakukan oleh Gusti Allah itu adalah kebenaran yang pasti. itulah hak atau kebenaran yang pasti, dan ada syarat serta ketentuan yang berlaku di dalam hak. Jadi dia adalah jin sama makhluk api. Alasannya? Ingat, sifat api adalah panas dan api bisa membakar. Walaupun tidak bisa membakar, minimal membuat kosong atau luka. Jin menempati bumi tapi selalu berbuat kerusakan dan dimusnahkan dari muka bumi. Tinggal satu,
Kemudian dia disejajarkan dengan malaikat atau hidup di langit. Di dalam kitab suci, makhluk tanah bersama istrinya dihasut untuk memakan buah keabadian agar menjadi sejajar dengan malaikat dan hidup di langit selamanya. Dan apa yang kamu tangkap dari kisahku? Malaikat tidak mungkin menghasut dengan alasan yang kamu ceritakan, karena dia sudah hidup di langit. Yang bisa melakukan itu hanya jin. Alasannya, jin belum pernah hidup di langit. Jin hidup di bumi, kemudian menjadi penduduk langit karena prestasinya. Hanya jin yang bisa melakukan penghasutan atau kebohongan itu, karena prestasi membuat diri merasa bangga. Itulah alasannya. Dan kenapa mereka mau memakan buah itu, padahal Gusti Allah sudah mengingatkan bahwa setan adalah musuh yang nyata. Kalau menurutku, itu dikarenakan ada sifat api di dalam ruh makhluk tanah, di mana tanah untuk membuat makhluk yang bernama manusia diambil dari bumi, yang dulu jin hidup di sana dan musnah di sana. Tapi jejak digitalnya atau petilasannya atau peninggalannya atau rekam jejaknya atau apalah itu masih ada di bumi.